Banyu berlari tanpa menoleh ke belakang. Nafasnya memburu, seperti seseorang yang baru saja melahap semangkuk cabai rawit tanpa minum. Di belakangnya, desa yang selama ini menjadi rumahnya kini tenggelam dalam ketakutan. Orang-orang mengunci pintu mereka, menutup jendela dengan kain lusuh, seolah-olah itu cukup untuk menghalau sesuatu yang tak terlihat namun bisa dirasakan. Di atas langit, bulan tampak lebih besar dari biasanya, seperti mata yang sedang mengintip. Ketika akhirnya memasuki hutan, Banyu disambut keheningan yang aneh. Tidak ada suara burung, tidak ada desiran angin, bahkan gemerisik daun pun seperti tercekik dalam udara yang berat. Rasanya seperti memasuki ruangan di mana semua suara telah disedot oleh mulut tak kasat mata. Banyu menelan ludah. Hutan ini memang tempat yang asing, tapi lebih baik berada di sini daripada di desa yang dihantui oleh sesuatu yang tak berwujud. Ia melangkah pelan, memperhatikan sekeliling. Pepohonan menjulang tinggi seperti raksasa yang bersekongkol. Ranting-rantingnya bergerak perlahan meski tidak ada angin. Di kejauhan, ada sesuatu yang terasa mengintai. Seperti mata tak terlihat yang mengikuti setiap geraknya. Tapi Banyu menepis perasaan itu. Ia harus terus berjalan. Bagaimanapun juga, ia sudah memilih hutan sebagai tempat pelariannya. Tanah di bawah kaki Banyu lembek, seperti bubur yang belum matang. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan bekas, tapi ada sesuatu yang lebih mencolok, jejak kaki besar di tanah berlumpur. Bukan jejak manusia, bukan juga jejak binatang yang dikenalnya. Bentuknya seperti telapak tangan manusia, tapi ukurannya sebesar pintu dapur. Jari-jarinya panjang dan ramping, seolah-olah makhluk itu terbiasa memainkan piano raksasa di waktu senggang. Banyu berjongkok, menyentuh jejak itu dengan ujung jarinya. Lumpur di dalamnya masih basah, tanda bahwa makhluk itu baru saja lewat. Tapi anehnya, jejak itu tidak berlanjut. Tidak ada jejak lanjutan di depan atau di belakangnya. Seakan-akan makhluk itu muncul entah dari mana dan menghilang begitu saja. Banyu menelan ludah, tiba-tiba merasa hutan ini lebih sunyi daripada sebelumnya. Ia mencoba mengabaikan rasa takutnya dan melanjutkan perjalanan. Tapi setiap langkah terasa lebih berat, seakan udara sendiri sedang berkonspirasi untuk menghentikannya. Dari sudut matanya, ia merasa melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan, bayangan yang terlalu cepat untuk dikenali, tapi cukup lambat untuk menyadarkan Banyu bahwa ia tidak sendirian. Di tengah hutan yang mencekam, Banyu menemukan pemandangan yang lebih aneh lagi. Seekor beruang coklat raksasa sedang duduk di atas batu besar, menatap langit dengan tatapan nelangsa. Matanya menerawang seperti seorang filsuf yang baru saja menyadari bahwa semesta ini mungkin hanyalah lelucon Tuhan. Di sela-sela keheningan, beruang itu menghela napas panjang. Begitu panjang, hingga rasanya udara di sekitarnya ikut terhisap. Banyu membeku. Ia tahu bahwa beruang adalah makhluk liar, dan jika beruang itu marah, ia bisa menjadi camilan sore hari. Tapi beruang ini tidak tampak ganas. Malah, ia tampak seperti karyawan kantoran yang baru saja menerima surat pemecatan. Hidup ini terlalu berat. Kelusang beruang, membuat Banyu hampir tersedak udara. Banyu berkedip beberapa kali. "Tunggu, kau bisa berbicara?" tanyanya dengan suara yang nyaris tak keluar. Beruang itu menoleh dengan malas, seolah pertanyaan itu adalah hal yang paling membosankan di dunia. "Ya, tentu saja aku bisa," katanya. "Kalau aku tidak bisa bicara, bagaimana aku bisa mengeluh tentang hidup?" Otak Banyu berusaha keras untuk memproses situasi ini. Beruang berbicara? Apakah ia sudah terlalu lelah hingga mulai berhalusinasi? Atau mungkin ini semua adalah bagian dari mimpi yang aneh? Ia ingin berlari, tapi tubuhnya tidak menurut. Kakinya terasa berat, seperti ditambat dengan akar yang tak terlihat. Beruang itu menghela napas lagi, lebih panjang dari sebelumnya. "Jangan takut," katanya dengan suara berat seperti drum bass yang dimainkan dalam slow motion. "Aku tidak tertarik memakanmu. Terakhir kali aku makan daging, aku mendengar suara-suara aneh di dalam perutku. Sejak itu, aku vegetarian." Banyu tidak tahu mana yang lebih menakutkan, fakta bahwa beruang ini bisa bicara,
atau bahwa ia mengklaim pernah mendengar suara-suara di dalam perutnya setelah makan daging. Tapi satu hal yang pasti, ia kini terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih aneh daripada yang ia duga. Beruang itu, yang masih belum menyebutkan namanya, mengajak Banyu ke dalam guanya. Banyu ragu-ragu. Apa ini jebakan? Apakah beruang itu sebenarnya sedang menyiapkan sup manusia untuk makan malam? Tapi sebelum sempat kabur, beruang itu sudah masuk duluan, tanpa memedulikannya. Saat Banyu melangkah masuk, ia segera menyadari bahwa ini bukan gua biasa. Tulang belulang hewan berserakan di sudut. Beberapa di antaranya masih memiliki sisa daging yang tampak seperti fosil setengah jadi. Tapi yang lebih aneh adalah rak buku kayu yang berdiri di sisi gua, dipenuhi oleh buku-buku tebal dengan tulisan berkilau seperti bintang kecil yang terperangkap di halaman-halamannya. Banyu berjalan mendekat. Tangannya tergerak untuk membuka salah satu buku. Saat jari-jarinya menyentuh sampulnya, sebuah suara berbisik keluar dari dalamnya. Jika kau membaca ini, maka kau telah melangkah terlalu jauh. Banyu terdiam. Ia merasa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mungkin telah masuk ke dalam sebuah cerita yang seharusnya tidak ia ketahui. Banyu menarik sebuah buku dari rak. Sampulnya terasa dingin seperti es yang sudah bosan mencair. Saat ia membukanya, selembar kertas jatuh ke lantai, melayang-layang seperti bulu ayam yang menyesali keputusan hidupnya. Kertas itu tampak kuno, dengan tulisan yang berkilauan seperti bintang-bintang yang mencoba melarikan diri dari malam. Dengan hati-hati, Banyu membacanya. Jika kau membaca ini, berarti kau sudah terlalu dekat dengan rahasia hutan ini. Pergilah sebelum terlambat. Hutan ini bukan tempat bagi yang memiliki ingatan. Kami adalah penduduk kabut, dan kami memperingatkanmu, jangan menjadi bagian dari cerita ini. Banyu merinding. Kalimat terakhir terasa seperti suara seseorang yang berbisik tepat di belakangnya, meskipun tidak ada siapa-siapa di sana. Ia menelan ludah, menoleh ke arah beruang yang kini sedang menggali sesuatu dengan cakar besarnya. Beruang, apa kau tahu siapa penduduk kabut itu? Beruang hanya mendesah panjang, lalu menjawab, "Ah, mereka lagi. Terlalu banyak nasihat. Terlalu sedikit solusi. Seperti buku self-help yang gagal." Malam di hutan ini berbeda. Udara terasa tebal, seolah-olah hutan sendiri sedang menahan napas. Banyu duduk di depan gua bersama beruang, mencoba menghangatkan diri dengan api kecil yang tampak enggan untuk menyala. Di antara desiran angin, ia mendengar suara berbisik, lirih, namun jelas. Pada awalnya, suara itu terdengar seperti daun-daun yang bergesekan. Tapi semakin lama, semakin jelas kata-katanya. Ada yang tertawa kecil, tawa yang tidak ramah, lebih mirip seperti seseorang yang baru saja menemukan rahasia gelapmu dan menikmati penderitaanmu. Kemudian, terdengar tangisan panjang, seperti seseorang yang tersesat di dalam labirin mimpinya sendiri, terperangkap dalam malam yang tak pernah berakhir. Banyu merapatkan selimutnya, mencoba mengabaikan suara-suara itu. Beruang hanya menguap. "Jangan khawatir," katanya. "Mereka cuma penasaran. Biasanya mereka cuma mengamati. Kecuali kalau mereka lapar." Banyu menatap beruang dengan ngeri. "Lapar?" Beruang mengangkat bahunya. "Ya, makhluk-makhluk hutan ini tidak makan daging. Tapi mereka suka memakan ingatan seseorang, dan kau baru saja menjadi menu spesial mereka." Malam itu, beruang menyuguhkan makanan yang tak terduga, semangkuk besar salad dari daun dan buah-buahan liar. Banyu mengerutkan kening. "Aku kira kau hewan buas," katanya, sambil menusuk buah beri dengan ranting seperti seseorang yang tidak percaya dengan nasibnya. Beruang menghela napas panjang, lalu menatap langit seperti seorang petapa yang baru menyadari hidup ini hanya penuh pajak dan penyesalan. "Aku pernah makan daging sekali," kata beruang dengan suara penuh trauma. "Sejak itu, aku selalu mendengar bisikan di dalam perutku." Banyu terdiam. "Bisikan? Di dalam perutmu?" Beruang mengangguk pelan. "Mereka berbicara padaku. Kadang mereka bernyanyi. Lagu-lagu yang tidak seharusnya ada."
Banyu memandangi makanan di hadapannya dengan rasa ragu yang semakin besar. Jadi, kau memilih jadi vegetarian karena takut makananmu mulai berdiskusi denganmu. Beruang mengangguk, memasukkan satu genggam daun ke dalam mulutnya. Jangan pernah makan sesuatu yang bisa membalas dendam, katanya. Itu prinsip dasar kehidupan. Pagi itu, Banyu terbangun dengan perasaan aneh. Seperti ada yang hilang. Ia menoleh ke samping. Beruang tidak ada. Hanya selimut daun besar yang tersisa. Seperti kenangan yang tertinggal dalam mimpi. Dengan panik, ia keluar dari gua, mencari jejak kaki besar yang seharusnya mudah terlihat di tanah lembab. Ia menemukannya. Jejak kaki beruang memanjang ke dalam kabut yang menggantung di hutan. Tapi ada sesuatu yang janggal. Jejak itu tiba-tiba berhenti begitu saja, seperti seseorang yang menghilang di tengah langkahnya. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada cabang patah atau tanah tergali. Seolah-olah beruang telah dihapus dari dunia ini oleh tangan tak kasat mata. Banyu menelan ludah, mencoba memahami apa yang terjadi. Ia berjongkok, menyentuh tanah di tempat jejak itu berakhir. Rasanya dingin, seperti sisa napas dari sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dari dalam kabut, terdengar suara pelan, bukan suara beruang, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih hampa. Pergi. Bisik suara itu, seakan hutan sendiri sedang memperingatkannya. Banyu berlari menyusuri hutan, mencari beruang. Namun, setiap langkahnya terasa seperti berjalan di dalam mimpi buruk, di mana pohon-pohon tiba-tiba terasa lebih tinggi dan udara lebih berat. Kemudian, ia melihatnya, sosok samar yang berdiri di antara pepohonan, bentuknya seperti ranting-ranting yang menyatu, seolah-olah hutan sendiri sedang mencoba membangun tubuh manusia. Makhluk itu tidak berjalan. Ia menggeliat maju seperti akar yang hidup, bergerak dengan kejang aneh, seakan dipandu oleh angin yang tidak terlihat. Matanya kosong, hitam seperti lubang yang menelan cahaya. Banyu menahan napas, tubuhnya membeku. Makhluk itu tidak memiliki wajah, tapi entah bagaimana, Banyu merasa makhluk itu sedang tersenyum padanya. Kemudian, makhluk itu berbicara. Suaranya seperti dedaunan yang terbakar perlahan. Kau tidak seharusnya ada di sini. Banyu mundur. Jantungnya berdetak seperti drum perang. Ia ingin berteriak, tapi suara itu terjebak di tenggorokannya. Dalam sekejap, makhluk itu menghilang ke dalam kabut, menyisakan hanya satu hal di tanah. Sebuah jejak kaki besar, yang bukan milik manusia dan bukan juga milik beruang. Di tengah hutan yang dipenuhi pepohonan menjulang, ada satu pohon yang tampak berbeda. Batangnya lebih besar dari rumah-rumah di desa, dan di tengahnya menganga sebuah lubang hitam pekat. Banyu berdiri di depannya, merasakan udara di sekitarnya lebih dingin, seolah-olah lubang itu bukan sekadar rongga di pohon, melainkan mulut sesuatu yang lapar. Dari dalam lubang itu, terdengar suara aneh, desisan yang menyerupai angin berbisik, tapi terlalu teratur untuk dianggap kebetulan. Banyu menelan ludah. Kemudian, di antara suara-suara itu, ia mendengar sesuatu yang membuatnya nyaris melompat. Sebuah suara berat dan lelah. Hidup ini terlalu berat. Banyu mundur selangkah. Itu suara beruang. Tapi bagaimana mungkin? Beruang telah menghilang tanpa jejak, dan sekarang suaranya keluar dari lubang yang terlihat lebih seperti pintu ke dunia lain. Jantung Banyu berdetak kencang. Apakah ini jebakan? Atau beruang memang berasal dari tempat yang tidak seharusnya ada? Di tengah semua keanehan yang ia alami, satu hal tiba-tiba mengusik pikiran Banyu. Beruang itu tak pernah memberitahukan namanya. Dari pertama kali bertemu, ia hanya menyebut dirinya sebagai beruang, tanpa pernah memberitahu lebih dari itu. Hei, kenapa aku tidak pernah menanyakan namamu? Gumam Banyu sendiri, merasa bodoh. Hutan ini telah membuatnya sibuk bertahan hidup sampai ia lupa menanyakan hal-hal mendasar. Tapi sekarang, pertanyaan itu menjadi lebih menakutkan. Jika beruang tidak punya nama, maka, apakah dia benar-benar beruang? Banyu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin sejak awal,
Makhluk yang menemani dan berbicara dengannya itu bukanlah seekor beruang, melainkan sesuatu yang memilih untuk berbentuk seperti beruang. Tapi kalau begitu, apa alasan sebenarnya makhluk itu mendekatinya? Malam itu, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Saat Banyu berusaha tidur, ia melihat langit di luar gua berubah. Cahaya merah menyala dari dalam hutan, berdenyut-denyut seperti jantung raksasa yang berdetak di bawah tanah. Pohon-pohon memanjang seperti tangan-tangan yang mencoba menggapai langit, dan bintang-bintang menghilang begitu saja, seolah-olah ditelan oleh sesuatu yang tak terlihat. Banyu merayap keluar gua dengan hati-hati. Udara di sekelilingnya terasa tebal dan berat, seperti dunia ini sedang tenggelam dalam sesuatu yang tidak kasat mata. Cahaya merah itu berasal dari jauh di dalam hutan, berpendar di antara batang-batang pohon, menciptakan bayangan yang bergerak sendiri meskipun tidak ada yang menyentuhnya. Lalu, sesuatu berbisik di telinganya. Kau tidak seharusnya ada di sini. Tapi ketika Banyu menoleh, tidak ada siapa-siapa. Bahkan hutan terasa lebih kosong dari sebelumnya, seperti baru saja kehilangan sesuatu yang sangat penting. Atau mungkin, kehilangan dirinya sendiri. Malam itu, Banyu bermimpi buruk. Ia berdiri di tengah hutan yang berubah menjadi lautan hitam. Airnya bergejolak seperti kumpulan bayangan yang mencoba keluar dari permukaannya. Dari kejauhan, ia melihat sosok hitam berlari ke arahnya. Sosok itu tidak memiliki wajah, kecuali satu hal, wajah itu adalah miliknya sendiri. Banyu berlari secepat mungkin, tapi setiap langkahnya membuat hutan di sekitarnya berubah. Pepohonan menjelma menjadi tangan-tangan pucat yang mencakar udara. Akar-akar tanah mencuat dan mencoba membelit kakinya. Sosok bayangan itu terus mendekat, berlari dengan gerakan yang aneh, seperti sedang melompat-lompat dalam dimensi yang salah. Akhirnya, ketika Banyu tersandung dan jatuh, sosok itu berdiri di atasnya. Ia bisa melihat wajahnya sendiri di sana, tapi mata sosok itu kosong, seperti dua lubang yang langsung menuju kehampaan. Sosok itu membuka mulutnya, tapi suara yang keluar bukanlah suara manusia, melainkan suara beruang yang menghela napas panjang, diikuti dengan satu bisikan mengerikan. Bangun sebelum aku mengambil tempatmu. Banyu terbangun dengan tubuh bersimbah keringat. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia lega menyadari itu hanya mimpi. Namun, saat ia melangkah keluar dari gua, lega itu langsung menguap. Beruang ada di sana, berdiri di bawah cahaya samar pagi. Tapi ada sesuatu yang salah. Matanya. Dulu, mata beruang selalu bersinar hangat, seperti bara api kecil yang siap menyala kapan saja. Sekarang, matanya redup, seperti bulan yang tertutup kabut tebal. Tidak ada kehidupan di dalamnya, hanya kehampaan yang menyerupai lubang hitam kecil. Dan yang lebih mengerikan, Banyu merasa beruang tidak sendiri. Bayangan aneh menjuntai di belakangnya, samar seperti kabut yang belum siap memperlihatkan bentuk aslinya. Setiap kali Banyu mencoba fokus, bentuk itu berubah, seolah-olah sedang bermain-main dengan pikirannya. Beruang menatapnya lama, lalu dengan suara berat yang sudah Banyu kenal, ia berkata, "Aku kembali, tapi sesuatu ikut bersamaku." Dengan hati penuh harap, Banyu berlari kembali ke desanya. Ia membayangkan rumah neneknya, suara ayam berkotek, dan anak-anak yang bermain di tepi sungai. Namun, saat ia tiba di sana, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tak ada yang mengenalnya. Semua orang menatapnya seperti ia adalah daun kering yang terbawa angin. Tidak penting, tidak berarti. Rumahnya? Tidak ada. Di tempat yang seharusnya berdiri rumah neneknya, kini hanya ada ladang jagung yang luas, dipenuhi orang-orangan sawah. Tapi yang membuat bulu kuduknya merinding, orang-orangan sawah itu memiliki wajah manusia. Beberapa di antaranya tersenyum, beberapa menangis, dan salah satu memiliki wajah yang sangat familiar, wajah neneknya. Banyu mendekati salah satu orang-orangan itu dengan tangan gemetar. Saat ia hendak menyentuhnya, bibir jerami itu bergerak. "Kau terlalu lama pergi." Suara itu berbisik, penuh keputusasaan. Banyu terhuyung mundur. Ia berlari kembali ke jalan utama, berteriak pada orang-orang desa, "Ini aku, Banyu."
Tapi mereka hanya tersenyum kosong, lalu melanjutkan hidup mereka, seolah-olah namanya hanyalah debu yang ditiup angin. Banyu duduk di bawah pohon besar di tepi desa, mencoba memahami apa yang telah terjadi. Desanya berubah, rumahnya menghilang, dan orang-orang melupakannya. Beruang duduk di sampingnya, mendesah panjang seperti filsuf yang baru saja menyadari bahwa semesta ini hanyalah teka-teki tanpa jawaban. Aku tahu kenapa ini terjadi, kata beruang pelan. Aku bukan beruang biasa, Banyu. Aku bukan hewan. Aku bahkan bukan makhluk nyata. Aku diciptakan. Banyu menatapnya bingung. Diciptakan. Beruang mengangguk. Aku ada karena cerita yang dulu sering diceritakan di desa ini. Orang-orang dulu berbicara tentang beruang bijak yang hidup di hutan, sahabat bagi mereka yang tersesat. Tapi ketika mereka berhenti menceritakan kisah itu, aku mulai menghilang. Banyu merasa kepalanya berputar. Jika beruang hanya ada karena cerita, maka apa yang akan terjadi padanya sekarang? Dan lebih mengerikan lagi, jika beruang mulai menghilang, apakah Banyu juga akan ikut lenyap? Karena saat ia kembali, desanya seakan telah menghapus keberadaannya. Seperti cerita yang tidak lagi dibaca, perlahan memudar dari ingatan dunia. Malam itu, langit hutan berubah menjadi sesuatu yang tak seharusnya ada. Bintang-bintang berputar, lalu tertarik ke satu titik, seperti pusaran air yang menelan semesta. Udara bergetar, seolah-olah dunia sedang menarik napas terakhirnya sebelum runtuh. Beruang berdiri kaku, matanya melebar. Ini tidak baik, gumamnya. Sebelum Banyu sempat bertanya, tanah di bawah mereka berguncang. Cahaya merah menyala di antara pepohonan, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Suara-suara yang tidak berasal dari makhluk hidup, tetapi dari sesuatu yang lebih tua, lebih lapar. Angin bertiup kencang, menciptakan pusaran yang menarik mereka ke atas. Banyu menjerit saat tubuhnya terangkat. Beruang mencoba mencengkeram tanah dengan cakarnya, tapi kekuatan itu terlalu besar. Mereka tersedot ke dalam langit yang kini terbuka seperti jendela raksasa, masuk ke dalam kehampaan yang penuh dengan suara-suara yang berbisik di bahasa yang tak mereka mengerti. Lalu, semuanya menjadi hitam. Ketika Banyu membuka mata, ia dan beruang berada di tempat yang asing. Langit di atas mereka berwarna abu-abu kusam, tanpa matahari, tanpa bulan. Jalanan di bawah kaki mereka terbuat dari batu-batu yang terasa lebih dingin dari kematian. Tapi hal yang paling aneh adalah orang-orang di sekeliling mereka. Mereka berjalan tanpa suara, mengenakan pakaian abu-abu, dan wajah mereka kosong. Tidak ada ekspresi, tidak ada senyum, tidak ada kesedihan. Mereka hanya berjalan seperti boneka yang kehilangan benang pengendalinya. Tapi yang lebih mengerikan, mereka tidak memiliki bayangan. Tidak ada satupun. Banyu menelan ludah. Di mana kita? Beruang mengamati sekeliling dengan wajah muram. Kita ada di tempat yang melupakan dirinya sendiri, jawabnya. Dunia tanpa bayangan. Dan kalau kita tidak berhati-hati, kita akan menjadi bagian dari mereka. Banyu dan beruang berjalan melewati kota tanpa bayangan itu, mencoba memahami bagaimana mereka bisa keluar dari tempat ini. Namun, semakin jauh mereka berjalan, semakin mereka merasa diawasi. Udara di sekitar mereka menjadi lebih dingin, dan suara langkah yang bukan milik mereka mulai terdengar di kejauhan. Akhirnya, di ujung jalan berbatu, seseorang menunggu mereka. Tapi itu bukan manusia. Itu adalah sosok tinggi berjubah abu-abu yang tampak seperti gumpalan kabut yang dipadatkan menjadi bentuk manusia. Matanya tidak terlihat, hanya ada kehampaan yang berputar di balik tudungnya. Suaranya terdengar seperti desiran angin yang berbisik di telinga mereka. Kalian membawa sesuatu yang tidak seharusnya ada di sini. Banyu merinding. Beruang berdiri tegak, mencoba terlihat tenang. Kami hanya ingin pulang, katanya. Sosok itu menggeleng pelan, dan kabut di sekelilingnya mulai berputar dengan kecepatan yang mengerikan. Tidak ada yang bisa pulang dari sini, kata Raja Kabut. Kecuali, kalian bisa memberikan sesuatu sebagai gantinya. Banyu menatap beruang,
lalu kembali menatap Raja Kabut. Apa yang kau inginkan? Raja Kabut tersenyum samar. Sebuah cerita. Atau seorang tokoh cerita. Beruang menghela napas panjang. Tapi kali ini, bukan hanya kelelahan, melainkan keputusasaan. Ia menatap Banyu dengan mata yang penuh kesedihan. Seperti seseorang yang baru saja menyadari dirinya hanyalah mimpi yang akan segera pudar. Aku harus memberitahumu sesuatu, katanya. Banyu menunggu, sementara beruang menundukkan kepalanya. Aku dulu bukanlah seekor beruang, katanya lirih. Aku adalah manusia. Seorang yang terlupakan, terjebak dalam kisah yang tidak pernah selesai. Ketika desamu berhenti menceritakan kisahku, aku perlahan berubah. Sampai akhirnya aku tidak ingat siapa diriku sebelumnya. Dunia di sekitar mereka terasa semakin sunyi. Banyu merasakan sesuatu yang menekan dadanya. Seperti ada tangan tak kasat mata yang mencoba menghapusnya juga. Jadi, kalau aku melupakanmu juga? Tanya Banyu pelan. Beruang menatapnya lama, lalu mengangguk. Aku akan lenyap. Dan tidak akan ada yang tahu bahwa aku pernah ada. Banyu tahu satu hal. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Tapi ada masalah yang lebih besar. Dunia tempat mereka berada ini mulai menghapus pikirannya. Ingatannya tentang beruang mulai kabur. Seperti gambar di atas pasir yang perlahan terkikis ombak. Mula-mula, ia lupa warna mata beruang. Lalu ia lupa bagaimana suara beruang terdengar. Ia tahu beruang masih ada di sampingnya, tetapi detailnya mulai memudar. Banyu merasa kepanikannya meningkat. Bagaimana jika ia melupakan semuanya? Bagaimana jika, ketika ia menoleh, yang ada di sampingnya hanya hampa? Beruang mengamati ekspresi Banyu, lalu tersenyum tipis. Aku tahu ini sulit, katanya. Tapi aku tidak takut lenyap. Aku hanya takut kau tidak akan pernah mengingatku lagi. Banyu mengepalkan tangannya. Tidak, ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Dengan jari-jari yang gemetar, Banyu mulai menuliskan kisah beruang dimanapun ia bisa. Di tanah, di daun-daun kering, bahkan di udara dengan ujung jarinya. Ia menuliskan siapa beruang, bagaimana mereka bertemu, dan semua yang mereka lalui bersama. Namun ada sesuatu yang mengerikan. Setiap huruf yang ia tulis perlahan memudar, seperti tinta yang tidak ingin meninggalkan jejak. Ia menulis, beruang adalah sahabatku, di tanah. Dan dalam hitungan detik, kata-kata itu lenyap seperti tidak pernah ada. Bahkan, ketika ia mencoba mengucapkan nama beruang dengan suara keras, gema suaranya langsung terhisap ke dalam udara. Banyu menggigit bibirnya. Matanya mulai basah. Ia menolak untuk menyerah. Dengan kuku-kukunya, ia mencakar kulit tangannya sendiri dan menuliskan, beruang, di sana. Jika dunia ini mencoba menghapus beruang, maka ia akan menyimpan namanya di dalam dirinya sendiri. Banyu tidak tahu bagaimana ia menemukan jalan pulang. Yang ia ingat hanyalah ia terus berlari, menolak lupa, terus mengulang cerita beruang dalam pikirannya. Cahaya aneh di langit perlahan memudar, dan sebelum ia sadar, ia sudah berdiri di tengah hutan yang dikenalnya. Ia jatuh tersungkur di tanah, terengah-engah. Udara terasa nyata kembali. Tidak seperti kehampaan di dunia tanpa bayangan. Tapi ada satu hal yang membuatnya ingin menangis. Beruang tidak ada di sampingnya. Ia menoleh ke kanan, ke kiri. Beruang seharusnya ikut bersamanya. Namun yang tersisa hanyalah suara angin yang berhembus lembut di antara pepohonan. Suara yang, jika ia benar-benar mendengarkan, terdengar seperti seseorang yang sedang mendesah panjang. Banyu kembali ke desanya. Tetapi kali ini ia tidak membiarkan dirinya dilupakan. Ia mulai menceritakan kisah beruang kepada siapa saja yang mau mendengar. Tentang persahabatan mereka, tentang hutan yang sunyi, tentang perjalanan yang membawa mereka ke negeri tanpa bayangan. Awalnya, orang-orang menganggapnya gila. Tapi semakin sering ia bercerita, semakin banyak yang mulai mendengarkan. Setiap kali ia menyebut nama beruang, ia merasakan angin di sekelilingnya berhembus sedikit lebih kencang. Setiap kali ia mengulang kisah mereka,
Suara gemuruh lembut di udara semakin nyata. Hingga suatu hari, saat senja mulai turun, Banyu berdiri di tepi hutan dan melihat sesuatu yang membuatnya menahan napas. Di tanah yang lembut, ada jejak kaki besar yang familiar. Dan dari dalam hutan, terdengar suara berat yang sudah lama ia rindukan. Huf, hidup ini terlalu berat. Apakah beruang benar-benar kembali? Atau apakah kisah ini hanyalah cerita yang terus mengulang dirinya sendiri?